血绵魔翼，血绵魔翼，杀！ Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan di sini. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan melanjutkan cerita dari Immortality episode terakhir di season 1. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, di mana kini memperlihatkan Pang Han dan Hong Yi yang memang telah selamat dari musuh besar Pangeran Merah Muda. Mereka di sana nampak sangat gembira atas capaian dari kekuatan Pang Han yang sangat luar biasa. Akan tetapi sang naga di sana lantas menyarankan kepada Pang Han untuk segera meninggalkan area pertarungan itu. 方汉，前方有高人临近，速速离开。 Di mana seperti diketahui bahwa akan ada senior Hua dan Yuan Jiangkong yang tengah menuju ke tempat tersebut. 现在情况岌岌可危。与我速去那对弈之处。 Pang Han yang mendengarnya lantas mengiyakan dan bersiap untuk pergi dari tempat tersebut. Namun sebelum pergi, Pang Han di sana lantas mempersilahkan sang naga untuk keluar dan mengambil semua pusaka yang ada di sana. Sebuah dauki berbentuk naga seketika langsung muncul yang hal itu membuat Hong Yi nampak sangat terkejut dan kagum pada Pang Han. Satu persatu pusaka pedang mulai diserapnya. Bahkan pedang ular perak milik Yuan Jiangkong juga diserapnya. Tak lama setelah itu sang naga di sana juga menyerap sebuah baju jirah milik Pangeran Merah Muda. Melihat hal itu, Pang Han kemudian berencana untuk mengambil dan memakai pusaka baju jirah tersebut. Dengan itu, ketahanan pada tubuh Pang Han itu jelas menjadi sangat kuat. Setelah mengambil seluruh pusaka, di sana akhirnya Pang Han dan Hong Yi memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Tak lama setelah itu, senior Hua dan Yuan Jiangkong akhirnya tiba. Mereka nampak sangat terkejut dengan kondisi para murid yang terbujur kaku. Tragedi yang menimpa semua para murid membuat Yuan Jiangkong menjadi sangat menyesal atas tindakannya kali ini. Senior Hua yang melihatnya kemudian mulai mengeluarkan kekuatannya untuk memindai semua orang yang tengah tak sadarkan diri. Namun dari semua orang yang telah ia pindai, hanya senior Mo dan Liu Kang yang memang sudah tidak bernapas. Menurutnya selain dari mereka berdua itu masih bisa diselamatkan. Dikarenakan para murid yang lain itu hanya terkena efek dari teknik beracun Pangeran Merah Muda. Bersamaan dengan itu, senior Mo di sana juga kembali mengeluarkan sebuah teknik yang bisa meredam efek dari racun tersebut. Di sana semua orang seketika terangkat dan mulai bereaksi dan perlahan membeku. Yuan Jiangkong yang melihat teknik yang ditampilkan, dirinya menjadi sangat kagum dengan kehebatan dari senior Mo. Sebuah teknik yang ditampilkan oleh senior Mo ternyata tidak bisa menghilangkan seluruh efek racun dan hanya bisa menundanya saja. Hal ini tentu bertolak belakang dengan tubuh Pang Han yang memang bisa dengan mudah menghilangkan semua efek racun dengan darahnya itu. Nampaknya dari sini kita dapat mengetahui mengenai kekuatan racun Pangeran Merah Muda yang memang tidak sederhana. Tragedi yang terjadi membuat Yuan Jiangkong nampak sangat sedih terkait senior Mo yang telah tewas. Dirinya di sana lagi-lagi terus menatapnya dan terus menyesali atas tindakannya yang pergi melarikan diri. Namun sesuatu yang telah terjadi memang tidak bisa diulang kembali. Setelah itu, Yuan Jiangkong kemudian meminta kepada senior Hua untuk memindai terkait keberadaan semua pusaka yang telah hilang. Akan tetapi salah satu anak buah dari senior Hua lantas langsung memarahi Yuan Jiangkong. Menurutnya situasi dan kondisi yang telah terjadi itu memang disebabkan atas tindakannya sendiri. Di mana tindakan yang dilakukan oleh Yuan Jiangkong itu memang sangat tidak terpuji. Mendengar hal itu, Yuan Jiangkong menjadi sangat malu dan mengatakan bahwa dirinya itu memang tidak bisa mengalahkan Pangeran Merah Muda yang terlalu kuat. Dengan itu, di masa depan dirinya akan terus berlatih dan akan balas dendam atas kematian dari senior Mo.
Saat yang sama salah satu anak yang lainnya juga kembali memarahi Yuan Jiangkong, di mana dirinya nampak sangat kesal atas hilangnya pusaka tali ayam yang memang telah hilang. Mereka di sana nampak sangat terkejut dan kebingungan terkait dari energi semua pusaka yang memang telah terhapus. Fenomena yang terjadi ternyata hal ini baru pertama kali dirasakannya. Bahkan anak buah dari senior Hua itu nampak sangat tidak percaya mengenai Pangeran Merah Muda yang memang telah menghilangkan semua energi pada seluruh pusaka Gunung Yuhua. Senior Hua yang mendengar perbincangan itu, dirinya di sana kemudian mulai mengira bahwa seseorang yang bisa menghilangkan energi dari sebuah pusaka itu haruslah berada di ranah ajaib tahap puncak. Senior Hua yang merasa sangat kesal lantas kemudian menyuruh Yuan Jiangkong untuk mencari dan mengambil pusaka tali ayamnya. Di mana sebelumnya pusaka tali ayam dan semua pusaka pedang itu telah diserap oleh lukisan Huang Quan. Nampaknya dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah pusaka yang telah masuk ke dalam Huang Quan itu tidak bisa lagi dirasakan dan dipindai oleh pemilik aslinya. Hal itu memang sama persis dengan apa yang terjadi di mana pemilik asli dari pusaka tali ayam itu memang sudah tidak bisa lagi merasakannya. 一个小小的红粉太子岂能办得到？ 只有魔门长老级的人物出手。 啊，连他们也出动了。我们一行10名花师兄，那方寒和红衣不见了。 Xin kemudian berpindah ke tempat Pang Han, di mana terlihat saat ini Pang Han dan Hong Yi memang telah bergerak untuk meninggalkan tempat tersebut. Pang Han yang telah mendapatkan semua pusaka, dirinya lantas berencana untuk memberi Hong Yi sebuah pusaka terbang. Akan tetapi Hong Yi langsung menolaknya. Dirinya beralasan bahwa pusaka pedang terbang itu memang sangat sulit untuk dikendalikan. Dengan itu dirinya akan menerima pedang tersebut saat setelah meningkatkan kekuatannya. Waktu demi waktu terus berlalu. Kemenangan yang telah diraih membuat mereka berdua terlihat sangat gembira. Di sana Hong Yi bahkan terus memuji terkait kekuatan Pang Han yang terus meningkat pesat. Akan tetapi Pang Han menyanggahnya bahwa kekuatan yang telah ia dapatkan itu tak luput dari Hong Yi yang memang selalu ada di dekat dirinya. Dan dengan itu, Pang Han di sana berjanji bahwa mulai saat ini dirinya akan terus melindungi Hong Yi dengan nyawanya. Tak hanya itu, di sana sang naga juga mulai mengira bahwa di masa depan Pang Han akan menjadi sosok terkuat di dunia. Tak lama setelah itu, di perjalanan tiba-tiba mereka merasakan ada energi yang tengah berbenturan. Ternyata itu bersumber dari pertarungan antara Molin dengan Pang Qingsu. Sebuah pertarungan yang terjadi memang sangatlah menakutkan, di mana kekuatan dari masing-masing petarung itu berada di ranah ajaib. Pang Han yang melihatnya juga sangat kagum dengan pertarungan itu. 大小姐， 大小姐， Serangan demi serangan terus dilancarkan. Ledakan demi ledakan juga tanpa henti terus terdengar. Sebuah teknik yang dikeluarkan oleh Molin jelas membuat Hong Yi menjadi sangat terkejut. Di mana sebelumnya dirinya juga telah melihat Pang Han yang memang mengeluarkan sebuah teknik yang sama. Dari sini kita juga bisa mengira bahwa kekuatan yang dikeluarkan oleh Molin itu sudah pasti berkaitan dengan pecahan lukisan Huang Quan. Di mana sebelumnya kita juga telah dijelaskan oleh sang naga mengenai lukisan Huang Quan yang memang telah terpisah menjadi dua bagian. Tak hanya itu, di sana Hong Yi juga mulai menceritakan mengenai pusaka labu yang dikeluarkan Molin. Di mana dirinya mengatakan bahwa pusaka itu semuanya berjumlah 7 dan itu merupakan harta yang sama dengan sebuah pusaka tali ayam. Pertarungan yang tengah berlangsung membuat Hong Yi menjadi penasaran terkait siapakah yang akan keluar menjadi pemenangnya. Namun sesuatu yang tak disangka akhirnya terjadi, di mana Pang Han yang awalnya diam, dirinya menjadi tak tahan dan berencana untuk menolong Pang Qingsu. Namun Hong Yi yang berada di sampingnya lantas mencoba menghentikannya. 方寒，你干什么？ Menurutnya pertarungan yang terjadi itu memang sangatlah berbahaya. Di sana Pang Han juga mengingat mengenai kebaikan Pang Qingsu yang memang telah mengangkatnya menjadi murid luar. Dengan itu dirinya bertekad untuk menolongnya sebagai rasa terima kasih kepadanya. Dan saat ini Pang Qingsu memang terlihat sudah mulai terdesak. 聪明，我不说你也应该能感觉到。
membuat Pang Han tak ada pilihan lain selain bergerak maju untuk menolong Pang Qingsu. 我自有分寸，你快去躲起来！ Akan tetapi kekuatan Pang Han memanglah belum cukup untuk mengimbangi dari Molin. Hal itu dapat diketahui atas pergerakan Pang Han yang memang telah terkunci hingga menjadi kewalahan. Bahkan dirinya hampir terbunuh dengan kekuatan asap serigala itu. Molin yang melihat Pang Han telah terselamatkan membuat dirinya menjadi sangat marah dan mulai meningkatkan kekuatannya. Sebuah asap yang awalnya berbentuk tengkorak itu seketika berubah menjadi seekor serigala. Pang Qingsu juga tak tinggal diam. Dirinya juga mulai mengeluarkan dan mengaktifkan pisau terbangnya. Benturan energi yang terjadi nampaknya membuat Pang Qingsu menjadi kewalahan. Pang Han yang melihat hal itu, ia pun juga kembali melakukan penyerangannya. Namun perlindungan dari asap serigala memang membuat Pang Han itu tidak bisa menyerangnya. Di sana Pang Qingsu juga mulai tak tahan akan serangan Molin. Di sisi lain di tempat pertarungan, di sana nampaknya terlihat murid lain yang memang telah menunggu hasil dari pertarungan tersebut. Nampaknya ia akan menunggu situasi yang menguntungkan untuk memanfaatkannya. Sin kemudian kembali ke pertarungan. Di sana Pang Qingsu akhirnya kembali bangkit melanjutkan pertarungannya. Molin yang melihatnya juga sangat terkejut dan langsung kembali menyerangnya. Tak hanya itu, Molin di sana juga menyerang Pang Han hingga membuatnya menjadi kewalahan. Beruntung Hong Yi berhasil mematahkan serangan yang mengarah pada Pang Han. Pertarungan demi pertarungan terus berlanjut, di mana kini nampaknya intensitas dari kedua belah pihak memang telah meningkat. Waktu demi waktu terus berlalu. Serangan ganas yang dikeluarkan Molin memang membuat Pang Qingsu nampak kembali sangat kewalahan. Pang Han yang melihatnya dirinya juga kembali bergerak untuk menyelamatkannya. Di mana di sana Pang Han kemudian mencoba kekuatan dari pusaka baju jirahnya. Pang Qingsu yang melihatnya kemudian ia mulai memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan Pang Han untuk mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Kekuatan Pang Han yang telah habis membuat dirinya pasrah akan kondisinya itu. Akan tetapi sesuatu yang tak disangka akhirnya terjadi, di mana di sana tiba-tiba Hong Yi bergerak dan menggantikan Pang Han untuk menahannya. Dengan itu Hong Yi kemudian masuk pada asap racun itu. Bersamaan dengan itu Pang Qingsu akhirnya telah siap untuk serangan terakhirnya. Dan dengan sekejap asap racun yang berada di sana itu seketika menjadi lenyap. Di sisi lain, murid lain yang berniat menyerang juga ia hentikan. Melihat itu ia pun kemudian pergi dari tempat tersebut. Pang Han yang merasa khawatir lantas ia pun menghampiri Hong Yi. 方师姐，你没事吧？我没事儿啦，你看，啦啦啦啦啦啦。 Pertarungan yang terus berlanjut membuat Pang Qingsu berniat untuk mengakhirinya. Akan tetapi serangan itu tak bisa menghabisi Molin, di mana Molin akhirnya bisa keluar dan pergi dari tempat tersebut. Setelah itu terlihat di sana Hong Yi yang memang nampak kesakitan. Ternyata Hong Yi telah terkena sebuah racun yang telah ia terima yang perlahan mulai menyebar. Nampaknya hal itu disebabkan atas dirinya yang tempo lalu itu menghirup udara asap racun Molin. Pang Han yang melihat hal itu menjadi sangat terkejut. Dirinya menjadi sangat bersedih atas kondisi yang menimpa Hong Yi. Pang Qingsu yang melihatnya juga mengatakan bahwa racun yang telah diserap Hong Yi itu sudah tak bisa lagi untuk disembuhkan.
Mendengar itu, Pang Han menjadi sangat sedih dan terus menatap Hong Yi di sana. Tak lama setelah itu, Hong Yi pun akhirnya tewas. 不能再。 Hong Yi yang telah tiada membuat Pang Han sangat kehilangan. Di mana Hong Yi lah yang membuat Pang Han menjadi terus bertahan akan cemoohan dari semua orang. Dialah satu-satunya teman yang memang menyayangi dirinya. Dan kini setelah tak ada lagi sosok Hong Yi, jelas membuat Pang Han menjadi sangat kehilangan. Perjalanannya selama ini memang tak luput dari sosok Hong Yi yang terus menyemangati dirinya. Kekosongan yang ada di hatinya membuat kehidupannya menjadi hancur berantakan. Bersamaan dengan itu, di sana tiba-tiba aura merah masuk ke dalam Huang Quan. Di sana seketika pedang dari Hong Yi seketika mulai bercahaya. Pang Han yang masih terus bersedih lantas dirinya bertekad bahwa ia akan balas dendam pada Mo Lin di masa depan. Bersamaan dengan itu di sana Pang Qingsu juga turut prihatin atas tewasnya Hong Yi yang memang telah menahan Mo Lin sebelumnya. Tak hanya itu, Pang Qingsu juga mengatakan bahwa kini Pang Han akan dibebaskan dari sebutan budak yang memang selama ini ia jalani. Dengan itu, status Pang Han saat ini itu akan sama persis dengan dirinya. Perubahan besar yang terjadi pada Pang Han memang sesuatu yang harus dibayar dengan kesedihan. Di mana status yang selama ini telah ia jalani memang telah berakhir. Sin kemudian berpindah di sekte Yuhua, di mana di sana juga terlihat senior Hua yang telah sampai mengantar semua murid senior. Di sisi lainnya terlihat juga Mo Lin yang memang telah melarikan diri. Kematian Hong Yi jelas membuat Pang Han berniat akan menghabisi Mo Lin dengan tangannya sendiri. Dengan itu ia pun kemudian bergerak untuk balas dendam pada Mo Lin. Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Immortality episode terakhir dan tentu akan berlanjut ke season keduanya. Tapi gak tahu kapan. So segitu aja cerita kali ini. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and seperti biasa. Salam